Hai, halo, jumpa lagi dengan Ibu. Masih di pembelajaran sejarah. Tak bosan-bosannya, Ibu tetap menjelaskan melalui video supaya kalian mengerti dengan materi kita. Ibu usahakan dan semoga kalian juga mengerti apa yang Ibu jelaskan. Oke, seperti yang kamu lihat di slide Ibu, kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri ke Indonesia. Sumpah Pemuda ini sudah mendekati bulan 10. Kita akan membahas bulan 10 tanggal 28 itu adalah Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita akan membahas bagaimana sejarah adanya Sumpah Pemuda. Oke. Ada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Yang selanjutnya kita telah membahas apa dampak dari kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan bangsa Barat terhadap Indonesia. Oke, kita bahas latar belakang Sumpah Pemuda. Ada 3 latar belakang yang melahirkan Sumpah Pemuda. Yang pertama ada politik etis, yang kedua ada pers membawa kemajuan, yang ketiga ada bangkitnya nasionalisme. Atau di bangkitnya nasionalisme ini kita akan membahas partai-partai yang pertama atau organisasi-organisasi yang pertama berdiri untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Tapi kita pertemuan ini atau di kesempatan ini kita akan membahas politik etis atau pintu terbuka menjadi ini membuka pendidikan modern. Untuk pers membawa kemajuan dan bangkitnya nasionalisme kita akan membahas pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, politik etis. Politik etis pintu pembuka pendidikan modern. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa, di mana orang-orang tertentu atau orang-orang yang mempunyai kedudukan atau duta-duta besar Belanda melihat apa yang diterapkan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia itu sangat tidak manusiawi, di mana saat itu orang-orang Indonesia itu dijadikan budak, disuruh kerja paksa, tidak digaji. Orang-orang elit yang di pemerintahan Belanda itu melihat itu tidak setuju dengan hal itu, makanya perlu dibuat politik untuk membalas budi atau politik etis atau politik balas budi. Kalau kita mempelajari di pelajaran sebelumnya atau yang disebut dengan Trias Pandepenter, nanti ini berkaitan. Trias Pandepenter apa? Pertama ada irigasi, yang kedua imigrasi, dan ketiga itu ada edukasi. Yang kita bahas itu yang ketiga, yaitu edukasi. Inilah yang membuka nanti lahirnya Sumpah Pemuda atau lahirnya pemikir-pemikir Indonesia atau lahirnya orang-orang nasionalis Indonesia, seperti itu. Latar belakang lahirnya politik etis. Pertama, sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Bukan hanya penderitaan, kelaparan, kematian pun sudah terjadi. Bukan hanya menderita. Kalau cuma menderita orang bisa masih sanggup. Tapi kalau udah lapar, sudah meninggal, itu sangat luar biasa, seperti itu. Yang kedua, sistem ekonomi liberal yang tidak memperbaiki perekonomian rakyat. Karena ekonomi liberal itu dibebaskan perekonomian di Indonesia, tetapi orang-orang bangsa Barat, Asia Timur lainnya, atau Cina atau Tiongkok, itulah yang saat itu merajalela melakukan perekonomiannya di Indonesia. Sedangkan orang-orang Indonesia atau orang-orang pribumi itu hanya sekian persen dari 100%, seperti itu. Hanya orang-orang yang betul-betul mempunyai pengaruh lah yang bisa mengikuti ekonomi liberal tersebut, seperti itu. Sehingga ini membuat ketimpangan, di mana ada pengkelas-kelasan. Yang kelas paling atas itu ada bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Barat, yang saat itu Belanda. Yang kedua ada yang disebut dengan bangsa Asia Timur lainnya atau Cina dan Tiongkok, bahkan orang-orang Arab atau orang-orang yang melakukan perdagangan di Indonesia. Sedangkan paling bawah atau budak-budaknya adalah orang Indonesia. Makanya hal inilah yang membuat orang-orang elit di Belanda melakukan protes terhadap si Pandepenter ini, seperti itu. Selanjutnya ada Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia, ya tertekan, tanam paksa ya tertekan, disuruh nanam dipaksa menanam tanaman yang laku di kancah internasional yang dibutuhkan bangsa Eropa yang harganya sangat mahal.
itu wajib ditanam bangsa Indonesia di tanahnya, di mana nanti ini wajib dijual kepada Belanda dengan harga yang sangat murah, bahkan tidak dikasih uang seperti itu. Padahal orang Indonesia itu awalnya itu hanya bertani sesuai apa yang dibutuhkan orang Indonesia seperti beras, tebu dan lain seperti itu. Selanjutnya rakyat kehilangan tanahnya. Kenapa kehilangan tanahnya? Di sistem tanam paksa itu tanah orang Indonesia, tanah pribumi itu disewakan terhadap Tiongkok atau orang-orang yang mau bekerja di Indonesia atau orang-orang yang mau menanamkan modal di Indonesia. Jadi tanah orang Indonesia diambil oleh bangsa Belanda, disewakan kepada orang timur lainnya. Orang Indonesia juga bisa menanam, tapi harus membayar upeti atau membayar pajak seperti itu. Ada wajib pajaknya seperti itu. Itu yang membuat orang-orang Indonesia mulai kehilangan tanahnya, karena tanahnya tadi diambil oleh bangsa Eropa dan disewakan terhadap bangsa timur lainnya seperti itu. Dan selanjutnya adanya kritik dari kaum intelektual, itu kayak kaum intelektual atau orang-orang elit yang ada di pemerintahan kerajaan Belanda seperti itu. Selanjutnya aturan pelaksanaan tanam paksa. Ini enggak usah Ibu jelaskan, sebenarnya sudah kita pelajari bagaimana tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda pada saat itu. Selanjutnya ada 5 tokoh yang mewarnai politik etis, atau 5 tokoh yang mengkritik keadaan Indonesia pada saat itu yang sangat memprihatinkan. Yang pertama ada Edward Dawes Dekker, yang ada si Peter Bertschoff. Nah, ada 5, kamu baca aja. Inilah tokoh-tokoh yang atau intelek-intelek atau orang-orang elit di kerajaan Belanda yang mengkritik bagaimana pemerintahan Hindia Belanda yang melakukan tanam paksa, yang bagaimana dampaknya ke Indonesia sangat buruk seperti itu. Selanjutnya ada penyimpangan politik etis. Politik etis ini awalnya adalah ingin memanusiakan manusia Indonesia, ingin membantu Indonesia keluar dari keterpurukannya, itu awalnya. Tapi banyak penyimpangan. Kan tadi ada 3, karena politik etis itu dilakukan oleh Spandepenter, itu dikenal dengan Tria Spandepenter. Ada irigasi, edukasi, imigrasi atau emigrasi. Ini awalnya digunakan untuk Indonesia, Pak. Tetapi dalam prakteknya di lapangan ini sangat memprihatinkan. Kenapa? Irigasi atau pengairan. Itu pengairan dilakukan awalnya itu untuk mengairi sawah-sawah masyarakat. Tetapi sawah-sawah masyarakat yang subur tadi setelah diairi itu diambil untuk Belanda seperti itu. Hasilnya diambil Belanda. Jadi Indonesia hanya yang namanya irigasi ya pengairan, tetapi hasilnya tetap kepada Belanda. Yang kedua ada edukasi, pendidikan. Pendidikan pertama itu ditunjukkan kepada orang-orang Indonesia yang mau bersekolah. Tapi orang-orang Indonesia yang bersekolah itu adalah orang-orang yang berpengaruh seperti keturunan raja ataupun keturunan sultan dan lain-lain. Tetapi dalam prakteknya orang-orang Indonesia yang disekolahkan oleh Belanda ini itu digunakan untuk mendapatkan tenaga administrasi atau orang-orang kantor yang bisa digunakan di pemerintahan Hindia Belanda tersebut. Sedangkan dan orang-orang tersebut dijadikan pegawai negeri. Sedangkan pada masa pemerintahan sebelum masuk Belanda, kita disebut yang namanya kerajaan. Ini orang-orang yang mengabdi ke kerajaan mulai menipis karena sudah mengabdi kepada Belanda, karena mereka disekolahkan Belanda untuk keperluan administrasi Belanda seperti itu, bukan membantu Indonesia keluar dari kebodohannya seperti itu. Selanjutnya emigrasi atau memindahkan orang-orang dari daerah yang padat ke daerah yang lebih jarang atau dari kota ke desa. Itu mereka aturannya dilakukan migrasi awalnya itu untuk memperbaiki kehidupannya. Itu kehidupan di mana ketika tanah tersebut sudah habis, kan kalau mereka dipindahkan ke daerah yang belum ada pemilik tanah, mereka akan lebih makmur. Tetapi dalam prakteknya ini orang-orang yang dimigrasikan atau orang-orang yang dikirimkan keluar dari Pulau Jawa itu digunakan untuk perkebunan atau dikirim ke perkebunan yang ada di Sumatera, yang ada di lain-lain tempat selain Pulau Jawa seperti itu. Jadi orang-orang Jawa yang dimigrasikan ini dijadikan menjadi buruh atau budak
dalam perkebunan teh atau perkebunan tembakau yang ada di Sumatera Timur. Saat itu ada tembakau Deli, ada Sumatera Timur itu luas. Pada saat itu mulai dari Palembang sampai Medan itu adalah sampai Aceh itu adalah Sumatera Timur. Selanjutnya dampak pelaksanaan politik etis inilah nanti yang menyebabkan munculnya gerakan-gerakan nasional. Inilah memunculkan adanya Sumpah Pemuda, di mana orang-orang muda Indonesia bersumpah akan menjunjung tinggi bahasa persatuan, akan ada 3 sumpahnya, nanti kamu cari. Selanjutnya ini dampaknya politik etis. Ini setelah tadi kan awalnya pendidikan itu dilakukan kepada orang-orang Indonesia yang mau belajar. Tetapi itu digunakan untuk orang-orang Belanda atau kebutuhan Belanda atau administrasi Belanda atau keperluan Belanda. Tetapi orang-orang berpendidikan Indonesia tersebut mulai memberontak. Orang-orang yang bekerja di administrasi negara tersebut mulai melakukan pergejolakan dalam hatinya. Selanjutnya ini nanti yang menyebabkan adanya orang-orang yang mulai melakukan pemberontakan, dan munculnya nanti partai-partai atau golongan-golongan terpelajar untuk melakukan pemberontakan terhadap orang Belanda seperti itu. Jadi inilah awalnya atau titik terang di mana orang-orang Indonesia, orang-orang terpelajar sudah mulai melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Dari politik etis lah awalnya, yaitu dari edukasinya, dari pembelajarannya yang awalnya hanya digunakan untuk Belanda. Mereka mulai melakukan pemberontakan dari dalam pemerintahan tersebut. Mereka mulai bersuara, mereka mulai mendirikan sekolah-sekolah, dan banyak lagi hal lainnya seperti itu yang bisa membantu Indonesia keluar dari keterpurukannya seperti itu. Oke. Sampai di sini Bu jelaskan. Minggu depan kita akan membahas bagaimana pers atau koran atau media massa bisa membangkitkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang perlu didiskusikan, ada yang dipertanyakan, mari kita tambah ilmu, mari kita diskusikan. Sampai di sini Ibu jelaskan. See you, goodbye.